Kisah Abu Nawas menipu Tuhan. Abu Nawas adalah seorang ulama yang mempunyai murid cukup banyak. Di antara sekian banyak murid Abu Nawas, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa, kata orang pertama, sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa, kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa, kata orang ketiga, sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan, tingkatan mata, tingkatan otak dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, lah mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, lah mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, lah tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar, karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda, lah bertanya lagi. Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku wahai guru, pinta murid Abu Nawas. Arti doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka, oleh sebab itu terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Kisah selanjutnya adalah, Abu Nawas diuber-uber raja. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas membuat Baginda Raja Harun al-Rashid marah. Kali ini karena urusan jual beli budak, tidak tanggung-tanggung, budak yang ia jual adalah Baginda Raja. Seketika itu, Raja langsung mengerahkan pasukan untuk menangkap Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang tidak ada di rumah. Namun, mereka tetap berjaga di rumah Abu Nawas kalau-kalau dia pulang. Sampai pada akhirnya para pasukan menyerah karena Abu Nawas tidak kunjung balik ke rumah. Setelah mengetahui para pasukan pulang ke istana, Abu Nawas balik ke rumahnya. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati. Hah, Abu Nawas mati? Iya. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda lalu bertanya kepada istri Abu Nawas, ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku? Suami hamba, Abu Nawas memohon agar Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat,
kata istri Abu Nawas terbata-bata. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rashid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Alhamdulillah, terdengar suara Abu Nawas dari dalam keranda sambil bangun terduduk. Rakyat yang berkumpul di tanah lapang seketika lari tunggang langgang mengetahui jenazah Abu Nawas hidup kembali. Kisah kali ini adalah kisah Nasruddin Hoja. Nasruddin masuk jebakan kepala biara. Nasruddin memainkan peranan dari seorang darwis yang tidak peka dalam cerita tentang sekantong beras. Suatu hari ia tidak setuju dengan kepala biara di mana ia tinggal. Sesaat kemudian, sekantong beras hilang. Kepala biara memerintahkan setiap orang berbaris di halaman. Kemudian ia mengatakan kepada mereka bahwa orang yang telah mencuri beras tersebut pada jenggotnya terdapat beberapa biji beras tersebut. Ini tipuan lama, agar pihak yang bersalah menyentuh jenggotnya secara tidak sadar, pikir si pencuri asli, dan ia pun tetap berdiri tegak. Di pihak lain, Nasruddin berpikir, ketua biara ingin membalas dendam kepadaku. Ia pastilah telah menyelipkan biji beras di jenggotku. Ia berusaha membuangnya secara diam-diam. Ketika jari-jarinya menyisir jenggotnya, ia menyadari bahwa setiap mata tertuju menatap kepadanya. Bagaimanapun aku tahu, cepat atau lambat ia pasti akan menjebakku, ucap Nasruddin. Apa yang oleh sebagian orang dipandang sebagai kebenaran, seringkali sungguh-sungguh merupakan hasil dari kekhawatiran dan imajinasi. Idris Shah dalam The Sufi menjelaskan semangat skeptisisme tentang persoalan-persoalan metafisis bukan berarti hanya terbatas pada barat, di timur. Merupakan hal yang biasa bagi orang untuk mengatakan bahwa mereka merasa kepenganutan terhadap suatu mazhab mistis akan menghilangkan otonomi mereka, atau sebaliknya akan merampas sesuatu bagi mereka. Orang-orang semacam ini secara umum diabaikan oleh para sufi, sebab mereka belum mencapai tahapan di mana mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi tawanan tirani yang jauh lebih buruk, yaitu dari pendosa tua, daripada apapun yang bisa direncanakan bagi mereka di sebuah madrasah mistik. Meskipun demikian, terdapat satu lelucon Nasruddin yang secara tegas menunjukkan hal ini. Aku mendengar suara seorang gelandangan di ruang bawah, bisik istri Nasruddin kepadanya di suatu malam. "Jangan bersuara," jawab Nasruddin. "Kita tidak memiliki apapun yang layak dicuri. Dengan sedikit keberuntungan, mungkin ia justru akan meninggalkan sesuatu." Nasruddin, sebagai gelandangan karena banyak rumah kosong, selalu meninggalkan sesuatu jika si penghuni bisa mengenalinya. Dalam sufisme, cara-cara praktis bagi pengajaran adalah penting. Hal ini sebagian karena sufisme merupakan suatu upaya aktif. Sebagian karena, meskipun orang-orang menunaikan kebenaran sekadar penghormatan manakala dikatakan kepada mereka, realitas kebenaran biasanya tidak jauh memasuki fakultas diskursif mereka. Nasruddin tengah menambal atap rumahnya ketika seseorang memanggilnya untuk turun ke jalan. Ketika turun, ia bertanya kepada orang tersebut tentang apa yang ia inginkan. "Uang," jawabnya. "Mengapa engkau tidak mengatakannya ketika memanggilku di atas?" ucap Nasruddin. "Aku malu untuk mengemis." "Naiklah ke atas," ucap Nasruddin. Ketika mereka sampai di atap, Nasruddin mulai meletakkan genteng-genteng itu kembali. Orang tersebut batuk-batuk dan Nasruddin, tanpa menoleh, lalu berkata, "Aku tidak punya uang untukmu." "Apa, Anda bisa mengatakannya tanpa harus membawaku ke atas sini? Lantas bagaimana engkau bisa membayarku karena telah membawaku turun?" Sejumlah besar hal secara langsung bisa terlihat jelas oleh sufi, yang tidak bisa dicapai oleh orang kebanyakan. Sebuah tamsil digunakan untuk menjelaskan sebagian tindakan mengagumkan yang dilakukan sufi, yang didasarkan pada kekuatan supra-inderawi. Bagi sufi, kekuatan-kekuatan ini tidak lebih mengherankan dari indera-indera orang kebanyakan, hanya saja bagaimana cara kerjanya tidak bisa digambarkan, tetapi sebuah analogi kasar bisa diberikan. "Manusia dalam keadaan tertidur," ucap Nasruddin, ketika ia dituduh tertidur di ruang pengadilan istana pada suatu hari. "Keterjagaan manusia kebanyakan hampir tidak ada gunanya bagi orang lain." Sang raja marah. Hari berikutnya, setelah menyantap makanan berat, Nasruddin tertidur.
dan sang raja memerintahkan agar ia dibawa ke ruang terdekat. Ketika pengadilan istana akan dibuka, Nasruddin yang masih mengantuk, kembali dibawa ke ruang pendengar. Engkau kembali tertidur, ucap sang raja. Aku seperti dalam keadaan terjaga jika dibutuhkan. Baiklah jika demikian, ceritakan kepadaku apa yang terjadi ketika engkau berada di luar ruangan. Untuk menakjubkan setiap orang, Mullah mengulangi kisah yang panjang dan rumit yang telah disampaikan oleh sang raja. Bagaimana Anda bisa melakukan, Nasruddin? Sederhana, ucap sang Mullah. Aku bisa mengatakan berdasarkan ekspresi wajah raja bahwa ia akan menceritakan kembali kisah lama tersebut. Itulah mengapa aku pergi tidur selama cerita itu disampaikan. Cerita selanjutnya adalah Mullah Nasruddin, Keledai, dan Kualitas Magis Berkah. Nasruddin tengah membawa muatan garam ke pasar. Keledainya berjalan menyeberangi sungai, dan garamnya pun meleleh. Ketika sampai di seberang sungai, keledai tersebut berjalan lincah karena muatannya menjadi ringan. Maka Nasruddin menjadi marah. Pada hari pasaran berikutnya ia memuati kantong pelananya dengan wool. Keledainya hampir tenggelam dengan meningkatnya beban ketika binatang tersebut keluar dari air. Bah, ucap Nasruddin penuh kemenangan, itu akan mengajari untuk berpikir bahwa engkau akan memperoleh sesuatu setiap kali engkau melewati air. Pada cerita asalnya, dua istilah teknis dipergunakan, garam dan wool. Garam, mih, adalah homonim untuk menjadi baik, bijak. Keledai adalah simbol untuk manusia. Dengan menumpahkan beban kebajikan umumnya, seseorang akan merasa lebih baik. Karena kehilangan beban, akibatnya ia kehilangan makanannya, sebab Nasruddin tidak bisa menjual garam untuk membeli pakan ternaknya. Pada perjalanan keduanya, keledai tersebut telah meningkatkan bebannya melalui wool. Karena adanya maksud dari sang guru, Nasruddin, bebannya meningkat selama perjalanan menuju pasar, tetapi hasil akhirnya menjadi lebih baik, sebab Nasruddin menjual wool basah, tentu saja lebih berat dari sebelumnya, dengan harga yang lebih tinggi dari wool kering. Aku akan menggantungmu, ucap seorang raja lalim dan bodoh kepada Nasruddin. Jika engkau tidak bisa membuktikan bahwa dirimu memiliki wawasan yang mendalam seperti yang telah dinisbatkan kepadamu. Mendadak Nasruddin menyatakan bahwa dirinya bisa melihat seekor burung emas di langit dan iblis di dalam bumi. Tetapi bagaimana engkau bisa melakukannya? Tanya sang raja. Rasa takut, jawab Nasruddin, itulah yang Tuan perlukan. Tetapi Nasruddin, dengan cara yang sama sekali unik, berusaha mempergunakan piranti intelektualitas yang sama untuk tujuan-tujuannya sendiri. Gema dari tujuan ini bisa ditemukan pada The Legend of Nasruddin, di mana di dalamnya diriwayatkan bahwa Husain, pendiri sistem tersebut, mengambil utusannya yang telah dirancang. Nasruddin, dari cengkeraman, pendosa tua, sistem pemikiran yang mentah di mana hampir kita semua hidup di dalamnya. Ketika Husain mencari ke seluruh dunia seorang guru yang akan membawa pesannya ke seluruh generasi, ia hampir putus asa ketika mendengar suara ribut. Sang pendosa tua memakai salah satu muridnya karena menceritakan lelucon. Nasruddin, bentak sang pendosa tua, karena sikapmu yang keterlaluan aku mengutukmu menjadi bahan kekonyolan dunia. Oleh sebab itu, jika satu dari cerita-ceritamu yang rancu diceritakan, maka 6 cerita lagi pasti akan terdengar secara beruntun sampai engkau terlihat jelas sebagai sosok yang lucu. Diyakini bahwa pengaruh mistis dari 7 cerita Nasruddin, yang dipelajari secara berurutan, adalah cukup untuk mempersiapkan seseorang menuju pencerahan. Husain, yang menguping hal itu, menyadari bahwa dari setiap situasi akan muncul pengobatannya sendiri, dan dengan demikian dari cara di mana kejahatan-kejahatan pendosa tua terjadi itulah bisa dibawa pada perspektifnya yang sejati. Ia akan menjaga kebenaran melalui Nasruddin. Ia memanggil Nasruddin dalam mimpi dan menanamkan sejumlah berkahnya ke dalam dirinya. Barakah merupakan kekuatan sufi, menembus secara batin ke dalam signifikansi nominal dari makna. Suatu malam yang gaduh, Nasruddin Hoja tetap teduh. Pada suatu malam di musim dingin, Nasruddin dan sang istri sedang tidur di sebuah kamar. Kemudian secara tiba-tiba ia mendengar suara gaduh di jalanan yang sepi. Karena penasaran ia berniat melihat keributan tersebut. Kemudian ia mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya dari udara malam yang dingin. Tetapi secara tiba-tiba ada pencuri masuk dan dengan cepat mengambil selimut yang dipakai Nasruddin kemudian lari. Karena selimutnya diambil pencuri, Nasruddin kembali ke rumah tanpa selimut.
Setelah sampai di dalam, istrinya bertanya penyebab suara gaduh tersebut. Dalam jawabannya kepada istrinya yang bertanya, Nasruddin berkata, semua pertengkaran di luar tadi itu adalah mengenai selimutku. Memahami maksud dari kisah di atas, kisah tersebut adalah salah satu dari sekian banyak anekdot dari Nasruddin. Lalu apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari humor Sufi di atas? Mari kita coba untuk belajar memahami isi dari sebuah cerita. Karena dalam setiap kisah atau cerita pasti mengandung suatu pelajaran yang bermanfaat. Yang terpenting adalah apakah kita bisa melihatnya atau tidak. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa ada keributan di tengah malam saat musim dingin. Kemudian Nasruddin mengambil selimut dan selimutnya diambil oleh pencuri. Lantas keributan mereda karena pencuri telah mendapatkan selimut Nasruddin. Selimut di sini adalah sebuah harta yang berharga karena sedang musim dingin, dan keributan tersebut adalah tentang bagaimana mendapatkan harta atau selimut tersebut. Jadi intinya keributan disebabkan oleh hal yang sepele, yaitu harta. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kisah humor tersebut sangat relevan untuk menggambarkan keadaan saat ini. Carut-marut ekonomi mengakibatkan kegaduhan atau keributan dimanapun, baik itu malam atau siang hari. Dan kegaduhan akan mereda saat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebenarnya kasus seperti ini sudah pernah terjadi di masa lalu. Kita hanya sekedar mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama tanpa kita sadari. Kemudian Nasruddin kembali ke rumah tanpa selimut dan dia hanya diam, tanpa mencoba mengambil kembali atau mengejar si pencuri. Kenapa? Karena Nasruddin sadar, jika dia mencoba mengambilnya maka keributan atau kegaduhan akan semakin parah dan akan menyebar kemana-mana. Begitulah keikhlasan Nasruddin dalam mencegah timbulnya keributan yang lebih besar. Disinilah poin yang harus kita ambil dari humor Sufi di atas, bahwa untuk mencegah keributan salah satu kuncinya adalah ikhlas. Yang memang sudah hilang ya biarlah hilang, mungkin itu memang bukan rezeki kita.